Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam kelas pembelajaran Sema Adonai pada hari Kamis 16 November 2023. Yang malam ini kita akan yang menjadi narasumber kita adalah Ibu Anita Butar, dan dengan temanya adalah hubungan Allah Tritunggal dengan misi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara pembelajaran kelas kita, maka kita akan membukanya dengan doa pembukaan terlebih dahulu. Baik, mari kita menundukkan kepala Bapak Ibu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih dan puji syukur atas anugerah-Mu yang diberikan kepada kami pada malam ini, sehingga kami semua bisa berkumpul kembali di dalam kelas pembelajaran Sema Adonai untuk kembali belajar tentang kebenaran firman. Ya Bapak, biar kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan dalam kelas pembelajaran kami. Berkatilah saya yang menjadi moderator dalam kelas ini, ya Tuhan, sehingga saya bisa memimpin keseluruhan acara pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik, dengan lancar. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar, Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya juga dengan baik, dengan lancar, sampai kelas pembelajaran ini selesai. Berkatilah juga internet kami, ya Tuhan, sehingga tidak mengalami kendala apapun selama pembelajaran kelas kami. Dan berkati juga Ibu Anita Butar yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap perkataan dari Ibu Anita, sehingga Ibu Anita dapat menyampaikan kebenaran firman sesuai dengan kehendak kami. Dan bukalah hati dan pikiran kami semua, ya Tuhan, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Berikanlah kami hikmat pengertian daripada-Mu, sehingga kami bisa dapat menangkap setiap pengajaran dari Ibu Anita Butar dan menjadikan firman itu rema di dalam diri kami, ya Tuhan, sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mampu mengajarkannya dan memberitakannya kepada sesama kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami dan memuliakan selalu nama-Mu, ya Bapa, baik di surga maupun di bumi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini selanjutnya di dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir kelas pembelajaran ini. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi pembelajaran kelas kita akan melihat terlebih dahulu profil dari Ibu Anita Butar. Four, 3, 2, 1, go. Salam semua, selamat datang kembali di Sema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita, yakni Ibu Anita Butar. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau lahir dengan nama lengkap Anita Mariana P. Butar-Butar, lahir di kota Jakarta pada tanggal 4 September tahun 1982. Pendidikan Teologi S1 Sekolah Tinggi Alkitab Penyebaran Injil Majalengka. S2 Harvest International Theology Seminary Tangerang. Pelayanan. Saat ini beliau melayani sebagai pengajar di STT Victory Bogor, sebagai pengkhotbah di beberapa persekutuan doa dan gereja-gereja, sebagai tim misi kesehatan di Jakarta, provinsi-provinsi dan pulau-pulau di Indonesia, dan sebagai hamba Tuhan di Gereja JKI Bandung dan Tangerang. Ibu Anita Mariana PBMTH adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di bidang misi selama lebih dari 15 tahun. Di usianya yang masih muda, ia sudah berkeliling ke 30 provinsi di Indonesia dan beberapa daerah luar negeri. Anita Butar, demikian nama panggilan yang memiliki visi untuk melayani misi penginjilan sampai ke ujung-ujung bumi dan bangsa-bangsa. Dengan karunia yang diberikan Tuhan, ia bergerak dalam bidang apostolik, profetik, dan bergerak di bidang pelatihan dan pengajaran spiritual. Beliau juga menulis beberapa buku, di antaranya buku
Autobiografi Brigjen Pendeta E.R. Situmorang M.Div. Buku Rohani Dimensi Alam Supranatural dan buku Antologi Umum. Suaranya Bu Aling? Suaranya tidak terdengar. Iya, Aling, suaranya kemana, Aling? Di mute. Di mute. Oh iya, ke mute Ibu. Iya, maaf. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah sekilas profil dari narasumber kita, yaitu Ibu Anita Butar. Baik, sekarang saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami, yaitu Ibu Anita. Shalom, selamat malam Ibu Anita. Shalom. Shalom, shalom. Selamat malam Bu Aling. Selamat malam semua. Bagaimana kabarnya Bu? Semoga selalu sehat ya Bu. Amin. Puji Tuhan, sehat, sempurna. Amin. Haleluya. Baik, saya akan menyerahkan waktu dan tempat selanjutnya kepada Ibu Anita. Silakan Ibu. Iya, baik. Puji Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dalam pengajaran misiologi session yang kedua. Puji Tuhan, guyur dengan hujan. Saya percaya kota-kota yang lain juga mengalami hal yang sama ya. Haleluya. Nah, karena cuaca yang sejuk, saya percaya Bapak Ibu tidak tertidur ya dalam mendengarkan session yang kedua. Puji Tuhan. Kita masih ada 7 session lagi sama hari ini ya. Kita akan selesaikan dalam 8 session. Yang kalau di dalam perkuliahan Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai 2 SKS ya, lumayan puji Tuhan ya. Tapi puji Tuhan ini akan menambah pengetahuan Bapak Ibu dalam pengajaran atau pengertian misiologi ya. Nah, minggu lalu kita bahas tentang pengertian misiologi, tapi hari ini kita akan belajar tentang hubungan Allah Tritunggal dengan misi. Oke, boleh dibantu PPT-nya? Ya, saya buatkan yang sederhana saja. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu bisa menyimak ya, bisa melihat, bisa mendengar dengan baik ya, karena ketika kita mau melakukan pelayanan misi, maka yang kita harus ketahui terlebih dahulu adalah pengenalan kita dengan Tuhan. Lalu yang kedua adalah pembelajaran atau pengetahuan kita tentang apa itu misi. Pembelajaran selanjutnya adalah tentang misiologi, dan kemudian kita juga akan belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan misi sampai nanti kita akan diutus dan melakukan pelayanan misi. Amin. Oke, hari ini sesi yang kedua kita akan bahas hubungan Allah Tritunggal dengan misi. Ternyata hubungan Allah Tritunggal itu sangat asik ya dengan pelayanan misi. Kalau kita pelayanan misi itu sudah dimulai ya, bahkan sejak Allah Tritunggal itu mempunyai satu kerinduan yang sangat dalam ya untuk melakukan pelayanan misi. Nah, di poin yang pertama itu berbicara tentang Allah Tritunggal dan misi ya, karena di sini kondisi sedang hujan ya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ibu Aling tolong kasih respon Bu. Iya, Bu, itu Iya Bu, dimatiin jelas aja Bu. kameranya, nggak apa-apa Bu. Soalnya karena Oke. suaranya iya ya sedang. hilang-hilang Ya, ya. Kamera ya. betul matiin aja ya. kameranya. Oke, ya, saya Bu. matikan Silakan, Bu. kameranya. Ya. Baik, oke. Ya. Ya, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, bicara tentang Allah Tritunggal dan misi, itu erat hubungannya. Bagaimana peran Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan gereja dalam pekerjaan misi Alkitabiah itu sangat diperlukan menjadi satu kesatuan yang sempurna. Nah, di sini saya mau berbagi tentang Allah Tritunggal dan misi. Yang pertama, itu bicara tentang peran Allah Bapa ya sebagai sumber, sebagai pencipta, dan sebagai tujuan misi itu sendiri. Yang punya tujuan, yang punya kedaulatan untuk melakukan misi ya, itu punya Allah Bapa, perannya Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, peran anak yaitu Yesus
sebagai berita misi yang diberitakan itu tentang Yesus dan Allah Bapa pastinya, dan tentang teladan misi, ya. Dia adalah teladan misi yang sangat sempurna. Yang ketiga adalah Roh Kudus sebagai pelaksana misi di dalam gereja, ya. Dan yang keempat itu bicara soal gereja kita, yaitu cerminan Allah Tritunggal, ya, yang mencakup peran Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus tercermin di dalam gerejanya. Amin. Jadi sebabnya kenapa kita harus melakukan pelayanan pekerjaan misi? Karena Tuhan sendiri, Allah Tritunggal itu yang punya mandat, yang punya kedaulatan, yang punya otoritas terhadap misi. Nah, kita sebagai gereja Tuhan juga harus melakukan amanat agung, yaitu untuk melakukan pekerjaan misi. Next. Oke. Yang kedua, bicara tentang penjelasan-penjelasannya. Saya mau jabarkan satu-satu tentang Allah Tritunggal dan misi. Next slide, Pak. Kita lihat di sini, yaitu yang pertama tentang peran Allah Bapa dalam misi, yaitu dimulai dari Allah Bapa sebagai sumber, pencipta, dan tujuan misi. Dikatakan di sini, Allah Bapa adalah sumber, pencipta, dan tujuan segala sesuatu, termasuk dalam pelayanan misi. Kehendaknya itu menentukan penciptaan dunia, penyataan kebenaran kepada umat manusia, hakikat Injil, keberlangsungan sejarah, dan pemilihan individu-individu untuk diselamatkan. Pokoknya lengkap, sangat lengkap. Ya, jadi ketika pemenuhan untuk person atau orang yang akan diselamatkan itu sudah mencukupi kuota yang memang Tuhan sudah tentukan, maka Tuhan sendiri itu akan datang. Ya Bapak Ibu, maka di sini peran Allah Bapa itu sangat berperan, ya. Nah, kita akan lihat di sini bagaimana peran Allah Bapa itu sebagai sumber, pencipta, dan tujuan misi, ya. Itu semua bisa kita lihat dan dirangkum dalam sejarah, ya. Sehingga pada akhirnya dalam semua sejarah misi kita bisa tahu bahwa dia akan menjadi semua di dalam semua. Seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 28. Ya, 1 Korintus 15 ayat 28 saya bacakan begini. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi peran Allah Bapa ini untuk semua di dalam semua, itu dahsyat benar ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena memang peran Bapak ini sangat menonjol ya, karena tujuannya adalah untuk menuntaskan semua dari semua agenda Bapak kita. Ya, semua di dalam semua, berarti semuanya itu harus disempurnakan, semuanya itu harus dikerjakan, semuanya itu harus dilakukan, supaya apa? Supaya sempurna. Nah, dalam hal ini kita akan meneliti bagaimana Allah diperkenalkan dalam penginjilan dan pengajaran gereja mula-mula, dan kita dapat melihat implikasinya bagi gereja saat ini. Ya, oke, next slide. Nah, dalam peran Allah Bapa itu, ya, kita lihat lagi di sini ada beberapa subjudul yang saya mau bagikan, ya, bagaimana peran Allah Bapa itu diperkenalkan, ya, yaitu melalui penginjilan gereja mula-mula menurut Kisah Para Rasul. Nah, saya bukan tidak mengambil dalam konteks perjanjian lama, Bapak Ibu, ya. Konteks perjanjian lama, peran Bapa juga berfungsi di dalam pelayanan misi, ya. Tapi kita ketahui bahwa yang lebih mendominasi atau lebih banyak dalam perjanjian lama itu adalah bagaimana peran nabi-nabi Tuhan, baik nabi kecil sampai nabi besar, ya, peran orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan itu bekerja di dalam mereka. Tapi saat ini
saya mau bagikan tentang peran Allah Bapa dalam penginjilan gereja yang mula-mula itu menurut Kisah Para Rasul yang nanti harus diaplikasikan dengan gereja masa kini, ya kan? Gereja masa kini yang memang akan kita lakukan, ya, implementasi dari apa yang kita dapatkan dalam pengajaran misi ini. Nah, kita lihat teksnya, bagaimana Allah diperkenalkan dalam penginjilan gereja melalui kitab Kisah Para Rasul. Yang pertama itu kita bisa lihat ada ketertarikan melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja dengan dahsyat, ya. Contohnya di dalam Kisah Para Rasul di pasal yang kedua sampai pasal yang ke-14 itu berbicara tentang peristiwa-peristiwa supranatural, peristiwa kuasa mujizat, peristiwa kesembuhan, peristiwa kuasa pemberitaan Injil dan sebagainya. Di Kisah Para Rasul 2 itu diceritakan bagaimana Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa roh di hari Pentakosta. Di Kisah Rasul yang ketiga diceritakan tentang kesembuhan terjadi, Petrus sekali berkhotbah, banyak jiwa dimenangkan dan kesembuhan terjadi di mana-mana. Di Kisah Rasul keempat bicara tentang gereja yang dihibur saat setelah penginjilan itu dilarang, maka gereja mulai berani untuk memberitakan Injil. Sampai Kisah Rasul yang keenam, bagaimana Tuhan memberitakan Stefanus kuasa untuk melakukan mujizat dan diutus dan seterusnya. Sampai Kisah Para Rasul 14. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu bahwa peran Bapa di surga itu dalam penginjilan gereja itu bisa kita lihat di dalam kuasa Roh Kudus yang bekerja dengan dahsyatnya. Nah, refleksinya pada zaman sekarang, pada masa era globalisasi, zaman milenium saat seperti ini adalah cara penginjilan yang ampuh dan yang sangat mudah itu adalah dengan cara mendemonstrasikan firman Tuhan. Amin. Mendemonstrasikan firman Tuhan dan melakukan tanda-tanda ajaib, sign, wonder, and miracle. Seperti yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul 2 sampai 14, ya. Bahkan cuma itu, bahkan juga bicara tentang bagaimana memperkatakan firman bernubuat kepada gereja-gereja Tuhan. Nah, ini adalah salah satu menurut saya cara yang sangat mudah di dalam melakukan penginjilan dan misi. Nah, kalau orang itu hanya penginjilan cuma dengan kata-kata, pengetahuan, ya, atau hanya sekedar omongan saja begitu ya, tanpa sebuah perbuatan, tanpa sebuah tindakan, tanpa sesuatu yang ajaib ya Bapak Ibu ya, maka terlihat biasa-biasa aja. Ya, apalagi kalau tidak disertai Roh Kudus ya. Wah, itu menurut saya jangan coba-coba. Kenapa? Karena pada waktu melakukan penginjilan dan pelayanan misi, itu kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan bahwa peran Allah Bapa itu dalam penginjilan gereja itu sangat diperlukan. Bahkan sampai hari ini peran daripada Allah Bapa itu juga berfungsi dan berperan dengan sangat sempurna di dalam gereja Tuhan hari-hari ini. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba kita lihat lagi next slide. Next slide ya. Bagaimana Allah diperkenalkan dalam penginjilan melalui kitab Kisah Para Rasul yang kedua adalah bagaimana pesan Injil itu sampai Bapak Ibu. Ada pesan Injili yang harus disampaikan, ya. Nah, gambaran Allah yang lebih lengkap itu muncul terutama dalam penekanannya pada kedaulatan Allah dalam pemberitaan Injil di kitab Kisah Para Rasul. Nah, sekarang saya mau bahas kitab Para Rasul. Di kitab Para Rasul, ketika para rasul itu mendemonstrasikan Injil, ya mereka itu menyampaikan tentang siapa Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus naik ke surga, ya kan, murid-murid berkumpul dan mereka kemudian menerima lawatan Tuhan, mereka diurapi dan hari Pentakosta pada waktu itu turunnya Roh Kudus terjadi atas mereka. Ya, nah itu menjadi sebuah gambaran yang lengkap tentang siapa Allah. Kenapa? Karena semua yang diterima oleh murid-murid Yesus dalam Kisah Para Rasul itu adalah
pernyataan atau keadaan atau situasi di mana mereka itu mendapatkan gambaran siapa Yesus yang sebenarnya, siapa Allah Bapa yang sebenarnya. Kenapa? Karena semua firman-Nya baik firman yang sudah diberitakan tentang siapa Bapa atau anak manusia yang akan datang itu, siapa Roh Kudus, Parakletos itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, kemudian terrealisasi di dalam kitab Kisah Para Rasul dalam perjanjian baru, ya. Jadi ini bicara tentang gambaran yang lebih lengkap bagaimana Roh Kudus dicurahkan sehingga mereka mulai bukan hanya mendapatkan kuasa yang dari otoritas daripada Tuhan, tapi mereka juga memiliki keberanian untuk melakukan atau menyampaikan tentang Injil itu sendiri, ya. Nah, kalau dalam Injil sinopsis Matius, Markus, Lukas, ya itu bicara tentang bagaimana pada waktu Yesus berada di bumi, dia mencari ke-12 murid yang baru, ya. Bagaimana penetapan 12 rasul dan sebagainya. Ya, itu belum berbicara tentang bagaimana murid-murid ini kemudian mulai melakukan penginjilan. Tapi setelah Yesus diangkat, ya dia akhirnya harus mati, dia harus bangkit, dan dia kemudian diangkat kembali. Pada waktu dia kembali pulang ke rumah Tuhan, ke surga, ya justru murid-murid di situ ketika mereka mendapatkan Roh Kudus, ya mereka mulai berani memberitakan Injil, Bapak Ibu, ya. Jadi kita bisa lihat di sini dalam Kisah Para Rasul itu diceritakan bagaimana penginjilan yang pertama itu dilakukan. Bukan berarti dalam Injil sinopsis penginjilan belum dilakukan, itu sudah, tapi pada waktu Yesus masih di bumi. Tapi dalam Kisah Para Rasul dijelaskan bagaimana pada waktu Yesus diangkat ke surga, maka murid-murid mereka melakukan penginjilan, menyebarkan pesan Injil itu ke berbagai tempat, ke berbagai daerah dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka. Ya, paham ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Dan hal ini disampaikan untuk memproklamasikan kedaulatan Allah. Nah, semua ini kemunculan daripada kitab Kisah Para Rasul dan bagaimana gereja menyampaikan pesan Injil itu merupakan proklamasi kedaulatan Tuhan, ya, menjadi proklaim ini loh Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus diangkat, murid-murid ini bisa menyebarkan pemberitaan Injil, ya kan? Nah, kedaulatan Allah juga itu dinyatakan dengan berbagai cara, Bapak Ibu. Bagaimana mulai dari Yesus yang dipilih, ya, untuk menjadi perantara antara Bapa dengan manusia. Lalu bagaimana pengutusan Yesus, bagaimana pertobatan, dan semuanya tertulis dalam Injil, ya kan Bapak Ibu ya. Sampai kita bisa mengetahui bagaimana dalam kitab Kisah Para Rasul ada 3 orang pembuat mujizat yang paling menonjol, yaitu Petrus, Stefanus, Paulus. Mereka adalah pembela iman atau apologis yang hebat. Mereka penyampai kebenaran-kebenaran Allah dan Injil itu sendiri. Ya, dan bagaimana Paulus juga memberitakan sebuah pengantar, ya, lengkap mengenai siapa Tuhan itu, siapa Allah Bapa itu. Semuanya lengkap ada di Kisah Para Rasul. Nah, itulah awal bagaimana pengajaran itu disampaikan. Nah, kemudian lanjutkan lagi, hal ini disampaikan untuk memproklamasikan kedaulatan Allah dalam kematian Kristus. Ya, kedaulatan Allah dalam kematian Kristus dan dalam kebangkitannya dari kematian. Kita tahu bahwa pesan Injil yang murni itu sebenarnya bersifat penginjilan, Bapak Ibu, yang dimulai dalam Kisah Para Rasul, ya, yang disampaikan sebenarnya kepada orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, ya. Tetapi pesan firman Tuhan itu sendiri merujuk kepada fakta bahwa kematian Kristus itu adalah penggenapan tujuan daripada nubuatan para nabi-nabi Tuhan, ya. Contoh bagaimana Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ya, itu semua ada di Kisah Para Rasul. Bagaimana 3 kali dinyatakan bahwa kebangkitan atau pemberitaan Yesus itu sudah dinubuatkan sebelumnya, juga dituliskan kembali di dalam Kisah Para Rasul. Cuma saya belum menuliskan ayat-ayatnya ya. Tapi ini saya penyampaian secara gamblang aja supaya Bapak Ibu bisa tahu
hubungannya ya, korelasinya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bagaimana Allah itu diperkenalkan dalam penginjilan gereja melalui kitab para rasul, melalui pesan Injil, ya, melalui yang pertama tadi tentang kuasa Roh Kudus yang bekerja dan pesan Injil yang disampaikan. Itu yang Tuhan mau, Allah Bapa mau untuk gerejanya bisa menyampaikan tentang pesan Injil itu sendiri. Nah, next slide, kita lihat selanjutnya bahwa korelasinya adalah bagaimana tantangan gereja masa kini itu, ya. Nah, ajaran tentang Allah Bapa adalah tema itu yang sangat penting dalam pemberitaan Injil, seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul dan pengajaran Paulus kepada gereja mula-mula. Namun, tantangan gereja masa kini itu ada beberapa, ya. Contohnya yang pertama, jika kita ingin memiliki gereja dan penginjilan yang sehat, maka kita harus menangkap esensi ajaran tentang Allah Bapa. Ya kan Bapak Ibu, kita harus tahu dulu siapa Allah Bapa itu, siapa Bapa itu yang mengutus Yesus, dan apa yang diajarkan. Jadi kita harus tahu dulu sebelum kita melangkah, kita kenal dulu Allah Bapa itu siapa. Nggak mungkin kan kita penginjilan tanpa mengetahui apa konsep apa atau pesan apa yang mau disampaikan, ya kan? Yang kedua adalah diperlukan komitmen dan ketaatan. Ya, ini layaknya seperti seorang hamba yang penuh dengan komitmen dan ketaatan yang mutlak. Jadi, untuk melakukan pelayanan misi ini harus ada tantangan, yaitu komitmen dan ketaatan yang harus dikerjakan gereja Tuhan. Yang ketiga, ada yang disebut dengan krisis kesalehan, yaitu dalam hal kekudusan dan karakter Kristus, karakter Kristiani, nilai-nilai Kristiani, ya. Nah, krisis kesalehan itu biasanya menjadi wabah bagi orang Kristen. Ya, kita nggak mau munafik begitu ya. Kenapa? Karena sekalipun banyak orang Kristen yang sudah bertobat, Bapak Ibu, ya, dan percaya, namun perkara-perkara kecil seperti tidak jujur, berbohong, perkara uang, tidak hidup dalam Kristus atau moral Kristus itu sendiri, ya, tidak menghormati kekudusan, ya kan, tidak hanya terfokus dengan berkat-berkatnya, tidak mau bayar harga, tidak mau berkorban, dan semua ini menjadi krisis kesalehan bagi tantangan gereja masa kini, ya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang menjadi tantangan gereja untuk melakukan penginjilan atau pelayanan misi, boro-boro penginjilan, boro-boro pelayanan misi. Loh, kita sendiri aja kita harus perbaiki atau setidaknya membereskan dulu yang di dalam. Betul? Nah, sekarang yang keempat, tantangan selanjutnya adalah pertanggungjawaban atau respon gereja kepada Allah. Ya, apakah gereja hidup dalam kebenaran? Apakah gereja hidup dalam pemberitaan Injil? Apakah gereja hidup dalam perjanjian Kristus dan sebagainya? Ya, jadi ada respon yang sebenarnya gereja harus lakukan, harus apa ya? Harus berikan kepada Tuhan, ya. Lalu yang kelima adalah gereja harus mendemonstrasikan kuasa firman. Nah, ini perlu sekali ya Bapak Ibu ya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, gereja yang bertumbuh salah satunya adalah gereja yang mendemonstrasikan kuasa firman. Nah, ada firman dalam Yohanes 6 ayat 63 berkata, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Nah, yang dimaksud adalah roh dan hidup ini adalah roh yang menghidupkan. Jadi, rohlah yang memberi hidup. Ya kan Bapak Ibu? Nah, kita bisa lihat di sini seharusnya gereja itu bisa mendemonstrasikan kuasa firman, ya, kuasa firman yang seharusnya bisa dilakukan sebagai bagian daripada pelayanan misi atau pelayanan penginjilan. Ya, ini tantangan gereja Tuhan saat masa kini ya. Tapi kita bisa lihat peran Bapak itu sangat luar biasa ketika peran Bapak itu ada di dalam gereja Tuhan. Ya, maka kalau kita mau kita punya peran Bapak itu dilimpahkan kepada kita, maka kita juga harus mau bergerak dalam pelayanan misi. Ya, oke. Yang kedua adalah hubungan Allah Tritunggal dengan misi. Yang kedua adalah peran. Next slide ya. Peran Yesus, peran anak manusia. Ya, peran Yesus dalam misi. Next slide Pak. Ya,
yaitu adalah bagaimana berita tentang Yesus itu harus kita ketahui lebih dulu, dan bagaimana Yesus dia adalah teladan misi, ya. Nah, Yesus itu adalah sebagai berita misi. Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Dia. Yohanes 14 ayat 16. Kita tahu ini adalah konsep keselamatan, ya. Nah, kita harus mengerti dulu konsepnya, bagaimana keselamatan itu berasal dari Bapa dan menjadi nyata dalam kehidupan manusia melalui karya Roh Kudus, melalui Kristus Yesus, pemberitaan Yesus, dan disediakan untuk kita orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya itu melalui karya Kristus di atas kayu salib, ya Bapak Ibu ya. Makanya keselamatan dari Bapa itu sangat nyata dalam hidup kita, ya, melalui karya Roh Kudus, semua disediakan untuk kita yang diselamatkan. Nah, karyanya apa saja? Karya Tuhan itu meliputi dimulai dari kelahiran Yesus, kehidupan di dunia, waktu Yesus ada di dunia, mulai kemudian melalui kematiannya, di atas kayu salib, kebangkitannya, pemulihan dan penyempurnaan pada akhir zaman, bahkan pada waktu Yesus itu sendiri kembali pulang ke surga, ya. Jadi semua itu adalah bagian dari pemberitaan misi yang sebenarnya kita ini harus mengetahuinya, harus mengerti, ya. Nah, kemudian yang kedua, Yesus sebagai berita misi, next slide, ya. Itu berbicara tentang tantangan dari gereja sendiri terhadap pengakuan bahwa karya Kristus itu adalah jalan dan jaminan keselamatan bagi umat manusia, ya. Nah, kan banyak tuh Bapak Ibu pemberitaan tentang keselamatan, bukan hanya dari Yesus tapi banyak dari dewa ini, dari Tuhan ini, dari berbagai Allah-Allah gitu ya, Allah-Allah ilah-ilah zaman itu banyak sekali pemberitaan tentang bagaimana kita mau selamat dan sebagainya. Bukan hanya di dalam Yesus, tapi kita harus mengokohkan hati kita, menguatkan hati kita tentang siapa yang sebenarnya Yesus itu. Jalan keselamatan yang harus kita tempuh itu hanya ada di dalam Yesus, dan tidak ada jalan keselamatan yang lain, tidak ada jaminan keselamatan yang lain selain di dalam Yesus. Maka kita akan sedikit belajar tentang antropologi, ya, tentang ada 3 pandangan yang berbeda tentang kehidupan manusia dan kaum kehidupan manusia. Ya, pertama yaitu kaum pluralis atau pluralisme. Ya, kaum ini tidak membatasi sarana keselamatan hanya pada karya seorang juru selamat saja. Mereka mengakui bahwa dalam dunia iman adalah semua jalan keselamatan yang ada kurang lebih setara. Jadi artinya di kaum pluralis ini, ya, kaum ini melihat iman sebagai jalan keselamatan tidak hanya di dalam Yesus. Nah, ini kan berabeh nih ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena dia percaya keselamatan itu bukan hanya ada di Yesus saja. Inilah kaum pluralis, ya. Tidak hanya di dalam Yesus, tapi mereka bisa dapat dari Allah-Allah lain, dari dewa-dewa lain, dari Tuhan-Tuhan lain yang katanya setara, ya kan? Nah, sebenarnya ini penyesatan Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyaknya ketidakmengertian dan ketidakpahaman, tidak mengenal Bapa dengan sempurna, tidak mengenal Yesus, mereka tidak mengalami dan tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa dapatkan dari tempat-tempat yang lain, dan sebenarnya ini sesat. Nah, kaum pluralisme ini sebenarnya banyak di dalam negara-negara berkembang. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa apa yang mereka kerjakan, pengetahuan yang mereka punya, dan semua harta yang mereka punya itu cukup bagi mereka, dan mereka banyak kali menganggap bahwa tanpa Tuhan pun mereka bisa hidup, ya, sekalipun mereka percaya ada Tuhan, ada juru selamat begitu ya, tapi iman mereka tuh nggak satu kepada Tuhan.
Nah, ini bagian dari antropologi pembelajaran ya. Kenapa? Karena kita bisa tahu sebenarnya dalam pelayanan misi itu kita harus tahu fokus yang harus diberitakan adalah berita misi tentang siapa Tuhan, tentang Bapa, siapa Bapa itu dan siapa Yesus yang pernah melakukan pelayanan misi di bumi ini ya. Nah, next lagi pelajaran antropologi yang kedua tentang kaum inklusif ya atau inklusivisme. Nah, kaum ini memasukkan semua jalan keselamatan yang mungkin dalam karya Kristus dengan menegaskan bahwa semua yang diselamatkan itu diselamatkan oleh Kristus. Namun mereka tidak membatasi keselamatan hanya pada mereka yang telah mendengar dan merespon Injil ya. Mereka itu meresponi bahwa keselamatan adalah untuk semua orang. Jadi percaya ya, lebih inklusif lagi. Kenapa? Karena mereka percaya keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Ya. Lalu kemudian yang ke-C itu adalah kaum eksklusif atau partikularis atau eksklusivisme. Nah, kaum ini membatasi keselamatan pada mereka yang mendengar dan merespon Injil. Ya. Lebih lagi, ya, pada kaum ini mereka merespon bahwa keselamatan hanya untuk mereka yang mendengar dan merespon Injil. Jadi sangat ini ya, egois menurut saya. Kenapa? Karena mereka cuma percaya bahwa keselamatan itu hanya untuk mereka yang mendengar dan merespon Injil. Terus bagaimana dengan orang-orang lain yang belum mendengar Injil? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah mengetahui tentang Injil? Bagaimana dengan orang-orang yang di gunung-gunung, ya kan? Yang nggak pernah ke kota, yang nggak pernah hidup dalam peradaban. Jangan salah loh Bapak Ibu, di negara kita, di Indonesia, itu orang-orang yang hidup di dalam pegunungan-pegunungan itu masih banyak. Ya, terutama di Indonesia bagian timur itu banyak sekali. Saya pernah cerita ya, saya sudah ke Papua, pedalaman, pegunungan Jaya-Wijaya. Bagaimana untuk sampai ke sana harus naik helikopter, diturunkan, helikopternya pergi, nanti berapa minggu saya diambil kemudian. Ya, itu bagaimana saya melihat dengan mata kepala sendiri. Bapak Ibu lihat dalam profil saya, mereka masih menggunakan koteka, mereka masih menggunakan sare, mereka masih sangat primitif. Ya, mungkin Bapak Ibu belum melihat, belum terjun langsung, jadi nggak pernah tahu. Nah, gimana dengan mereka yang hidupnya berada di dalam lembah, mereka hidup di dalam pegunungan. Itu kalau dari atas helikopter, saya bisa lihat bagaimana rumah-rumah orang Papua asli yang disebut dengan Honai hanya terdiri dari tumpukan-tumpukan jerami kering, Bapak Ibu ya. Bagaimana mereka itu hidup di dalam kemiskinan di tanah yang sangat penuh dengan kekayaan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi itulah kehidupan, kenyataan kehidupan. Mereka adalah kaum yang terasing, mereka adalah kaum yang terabaikan. Ini tugas kita. Betul kan Bapak Ibu? Jadi bagaimana dengan mereka kalau mereka belum memberitakan Injil sekalipun ya mereka percaya bahwa memang ada Tuhan yang lebih besar dan yang lebih kuat daripada mereka. Mereka tahu itu, tapi ketika pemberitaan Injil itu, wah itu luar biasa. Nah, oke, sebelum saya nyambung, saya ingat Bapak Ibu ya, saya ini ada beberapa film-film misi. Bagaimana pada waktu perjalanan misi itu, ya, kalau tahu dari New Tribe for the Mission itu adalah kelompok para misionaris misi dari negara-negara barat ya, seperti Amerika, Eropa, mereka berkumpul menjadi satu kesatuan di mana mereka itu kemudian memberikan dirinya untuk pelayanan misi dan mereka melakukan misi ke pedalaman-pedalaman. Contohnya salah satunya adalah di Papua. Nah, saya banyak bertemu dengan mereka ini bule-bule Bapak Ibu ya, murni mereka ini bule-bule, bagaimana mereka ditempatkan di pegunungan dan kemudian mereka belajar bahasa, ada beberapa penterjemah, tapi memang karena bahasa Inggris ke bahasa Indonesia mereka juga belum sempurna, jadi sebelum masuk ke Indonesia mereka sudah kursus bahasa Indonesia gitu ya, dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa asli mereka. Saya punya beberapa film-film yang sebenarnya saya mau tayangkan supaya Bapak Ibu punya pemahaman. Saya sih berdoa nanti pada waktu film itu diputar Bapak Ibu bisa punya pemahaman. Oh ternyata begini ya. Inilah yang saya sebutkan bagaimana peran daripada gereja Tuhan itu sendiri harus ada Bapak Ibu. Ya, di mana
kembali ke konteks kita malam hari ini, di mana 3 pandangan tentang antropologi, tentang kaum pluralis dan kaum inklusif, kaum eksklusif ini tuh sebenarnya mereka juga harus memahami tentang berita Injil ini sendiri sebagai Yesus, ya kan, sebagai Yesus yang diberitakan. Itu juga harus mereka ketahui. Nah, kita sebagai gereja Tuhan, kita harus meresponi Injil Kristus ini, ya, dan membawa kabar keselamatan ini kepada semua orang. Jadi bukan hanya seperti kaum eksklusif, mereka hanya membatasi keselamatan pada mereka yang mendengar dan merespon Injil Kristus saja, enggak. Tapi bagaimana kita harus menyampaikan Injil keselamatan itu kepada suku-suku bangsa. Nah, dalam firman Tuhan dalam Matius 14 ayat 24 itu dikatakan di situ bahwa Injil kerajaan itu harus diberitakan ke seluruh dunia, ya kan? Sampai pada waktunya ketika pemberitaan itu sudah disampaikan sampai ke ujung-ujung dunia sekalipun, baru Tuhan itu akan datang. Betul kan Bapak Ibu? Oke, next selanjutnya PPT-nya kita lanjutkan lagi ya. Oke, selanjutnya adalah Yesus sebagai teladan misi. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah teladan misi yang sempurna, ya. Nah, ini adalah pernyataan firman di mana dalam Yohanes 17, Yohanes 20, Yohanes 4 ini menyatakan tentang siapa Yesus yang sebenarnya, ya. Yohanes 17 dikatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku, kata Yesus, ke dalam dunia, demikian pula aku Yesus telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi Yesus ini ngikut Bapaknya. Bagaimana waktu Yesus diutus, dia mengikuti keteladanan Bapaknya dan kemudian dia juga mengutus kita. Jadi kalau kita mau diutus, itu berarti kita juga mengikuti teladan Yesus dan teladan Bapa. Itu luar biasa, ya. Kemudian Yohanes 20, sama seperti Bapa mengutus aku, kata Yesus, demikian juga sekarang Yesus mengutus kamu, mengutus kita, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sampai hari ini mau untuk melakukan apa yang Tuhan mau, itu kita melakukan pemberitaan Injil sama dengan Tuhan sedang mengutus kita. Bapa itu dan Yesus sama-sama sedang mengutus kita, anak-anaknya. Lalu kata Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, ini dahsyat sekali Bapak Ibu. Makananku, kata Yesus. Makanan itu kan kebutuhan sehari-hari. Kita manusia makan bisa 3-4 kali sehari, ya kan? Tapi Yesus itu nggak berpikir tentang hal-hal yang jasmani, yang lahiriah. Kenapa? Ya, karena makanan Dia itu melakukan kehendak Dia yang mengutus, melakukan kehendak Bapa yang mengutus dirinya untuk menyelesaikan pekerjaannya, pekerjaan Bapa itu loh. Wah, ini dahsyat sekali ya. Nah, kita juga harus pahami sebenarnya kita sebagai orang-orang Kristen, kita juga harus mau melakukan pelayanan misi ini dan melihat bagaimana keteladanan Tuhan Yesus itu dalam pekerjaan misi itu sangat luar biasa, ya. Nah, saya mau juga berbagi, menambahkan sedikit Bapak Ibu, semua firman Tuhan ini membahas tentang sebenarnya sifat kepelayanan dan kerendah hatian serta penderitaan Yesus pada waktu Dia melakukan semua pekerjaan Bapaknya untuk menyelesaikan semua pekerjaan dan kehendak Bapaknya, ya. Nah, itu juga sebenarnya bagian yang sebenarnya gereja itu harus lakukan dalam kehidupan kita, ya. Oke, next lagi. Wah, ini ternyata jamnya cepat sekali berputar ya. Oke, it's okay ya. Waktu Bapak Ibu belajar ini, Bapak Ibu ini seperti mahasiswa teologi ya, yang sebenarnya sedang memahami tentang pembelajaran misiologi, ya. Oke, next. Kemudian pernyataan Yesus sebagai teladan misi. Nah, keteladanan Yesus sebagai pelayan atau melayani itu dituliskan dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28 dan Markus 10 ayat 43 sampai 45. Ceritanya itu tentang kalau Bapak Ibu ingat, cerita tentang perdebatan murid-murid mengenai siapa yang paling besar ya di antara murid-murid. Lalu Tuhan bilang begini, yang paling besar adalah mereka yang mau melayani, ya kan? Nah, di dalam Lukas 22 ayat 24 sampai 27 juga sama. Yesus itu ada di tengah-tengah mereka, murid-murid itu sebagai pelayan. Wow, benar-benar ya, luar biasa. Lalu kemudian Yesus sebagai teladan penderitaan. Jadi Yesus ini teladan misi bukan hanya Dia sebagai pelayan atau sebagai orang yang melayani, tapi Dia juga sebagai seorang teladan di dalam penderitaan. Ini nih orang yang nggak pernah mau. Kenapa?
Ya siapa yang mau hidup dalam penderitaan? Betul Bapak Ibu, semua orang mau hidup enjoy dan enak-enak, betul kan? Tapi kita bisa lihat di sini Yesus sebagai teladan penderitaan, ya. Yesus telah diberitakan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu bisa lihat ayatnya, nanti bisa dipelajari ulang, ya. Nah, kita lihat sendiri di sini bagi orang luar itu nggak masuk akal. Kok Tuhanmu itu mau menderita? Kok Tuhanmu itu punya kuasa? Kenapa mau menderita? Kenapa mau ya disalib dan sebagainya? Ya kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang dilontarkan orang yang tidak mengenal Tuhan, kita harus bisa menjawabnya Bapak Ibu. Kalau kita mikir, iya ya, kenapa ya? Kan dia Tuhan, kan dia punya kuasa, tinggal jentikan tangannya aja, ting, ya semuanya bisa langsung beres gitu kan? Ya kan Bapak Ibu. Tapi kita bisa lihat sendiri di sini betapa Tuhan itu sebagai contoh, teladan dan teladan sebagai pelayan yang melayani dan juga sebagai teladan dalam penderitaan, ya. Nah, kita bisa lihat sekali lagi bagaimana peran Yesus itu sangat luar biasa. Bukan cuma Bapa yang berperan sebagai sumber, tapi Yesus anaknya ya sebagai sebagai berita Injil itu sendiri dan pelaku daripada pemberitaan Injil itu sendiri, pelaksana daripada misi. Nah, next yang ketiga, ya, peran daripada hubungan Allah Tritunggal dengan misi yang ketiga adalah Roh Kudus, yaitu pelaksana misi ilahi. Nah, karya Roh Kudus sama beragamnya dengan karya Allah Tritunggal. Contoh kitab Kisah Para Rasul itu merujuk pada pelayanan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan misi. Ya, contohnya Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dalam Yohanes disebutkan di situ. Bapak Ibu nanti bisa baca-baca lagi ayat-ayatnya. Lalu Roh Kudus dan keselamatan. Roh Kudus adalah parakletos atau penolong atau penghibur, semua ditulis di situ. Nah, Bapak Ibu, ternyata Roh Kudus dalam Allah Tritunggal itu disebutkan 43 kali ya, meliputi daripada 46 ayat di dalam pemberitaan Injil itu sendiri di dalam Alkitab. Lalu kemudian 20 kali disebut sebagai Roh Allah. Ya, Roh Kudus disebutkan Roh Allah dan 3 kali disebutkan sebagai Roh Kristus. Lalu dalam Alkitab juga dituliskan 15 kali disebutkan bahwa Allah itu memberikan rohnya atau bekerja melalui rohnya. Jadi bisa kita lihat sendiri sebenarnya Roh Kudus pun berperan baik pada waktu dalam konteks perjanjian lama dan juga berperan dalam konteks perjanjian baru. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana Roh Kudus bekerja dengan sangat kuatnya, contoh dalam kehidupan Kisah Para Rasul, bagaimana jemaat mula-mula dikuasai oleh Tuhan sendiri sebagai pelaksana misi Allah di dalam gereja Tuhan. Wah, ini luar biasa. Oke, next slide kita lihat lagi bagaimana Roh Kudus itu berperan sebagai pelaksana misi ilahi di dalam gereja Tuhan. Ya, nah yang pertama untuk melaksanakan misi kita perlu kuasa Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Kisah 1 ayat 8 dikatakan bila Roh Kudus itu turun dan kuasa Tuhan ada pada kita, kita akan memberitakan firman itu bukan cuma sampai di pihak keluarga kecil kita, tapi sampai kepada ujung-ujung bumi, ya. Nah, kemudian yang kedua, Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk melakukan pelayanan misi. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan karunia-karunia supranatural untuk berjalan dalam misi ilahi. Nah, ini penting sekali. Bagaimana pintu masuk dalam dimensi alam roh itu adalah Bapak Ibu, kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus ya, sehingga kita berjalan dalam karunia-karunia supranatural. Yang keempat, Roh Kudus itu akan senantiasa tinggal tetap di dalam diri orang percaya yang melakukan misi. Kan tadi kita sudah bahas bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, dia adalah Roh Kudus dan keselamatan, dia adalah roh parakletos, penolong dan penghibur, ya, maka dia harus tetap tinggal dalam diri orang percaya yang melakukan misi. Amin. Yang kelima adalah Roh Kudus menuntun orang-orang yang melayani misi. Jadi ketika melakukan penginjilan dan pelayanan misi, Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu memberikan tuntunan, ya, memberikan tuntunan, tidak sembarangan pergi ke ladang misi, tidak seenaknya gitu ya, tapi ada proses di mana Roh Kudus akan menuntun kemana harus bergerak dalam pelayanan misi, ya. Nah, kita bisa lihat di sini peran Roh Kudus dalam pelaksana misi itu ada di dalam gereja Tuhan. Jadi kalau gerejanya nggak
ada ya cuma Allah Tritunggalnya doang ya nggak benar. Tapi ketika Allah Tritunggalnya ini bersinergi dan memakai gereja Tuhan, nah itulah kita sebagai cerminan Allah Tritunggal. Oke, yang terakhir, yang poin yang keempat. Ya, hubungan Allah Tritunggal dengan misi itu sangat erat hubungannya dengan gereja Tuhan. Dan kita, gereja Tuhan itu adalah cerminan Allah Tritunggal. Ya, tadi kan saya sudah bahas bagaimana Allah Bapa, Allah Anak, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Nah, sekarang yang keempat, poin terakhir ini adalah bagaimana implikasinya kepada gereja Tuhan yang sekarang ini, kehidupan kita sebagai cerminan daripada Allah Tritunggal, daripada ketiga esensi itu yang ada pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu ada pada gereja Tuhan. Nah, dasar Trinitas bagi misi itu adalah kita tahu Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Ya, gereja itu memiliki pengalaman Trinitas. Ya, ada berbagai karunia, tetapi satu Roh. Nah, satu Tuhan. Ya, ada berbagai pelayanan, tapi satu Tuhan. Ada pula berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah yang sama. Berarti Allah yang sama satu Tuhan. Ya, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, kita kalau berbicara tentang pengalaman Trinitas ini, pengalaman Allah Tritunggal, mereka menjadi satu kesatuan yang sebenarnya menjadi satu untuk memberikan satu otoritas ya, di mana itu semua harus ada dalam kehidupan gereja Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang kita ini adalah diciptakan seturut dan segambar dengan Allah. Betul kan Bapak Ibu? Jadi cerminan Allah Tritunggal itu harus ada di dalam gereja. Nah, oke, next slide. Kita lihat di sini gereja dan Allah Tritunggal itu ya, contohnya ada dalam Yohanes 17 tentang kesatuan gereja di ayat 11, 21 dan 23. Ya, di dalam pasal ini Yesus juga menghubungkan hakikat antara gereja dan Allah Tritunggal, bahkan menggambarkan gereja sebagai cerminan Allah Tritunggal, ya, menjadi satu kesatuan, ya kan? Nah, kesatuan kita dengan orang percaya di dalam gereja berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Bapa, seperti kesatuan Allah Bapa dengan Yesus Kristus, Yesus Kristus dengan kita, ya kan, orang percaya dengan Roh Kudus, orang percaya dengan orang percaya, ya kan, Bapak Ibu. Jadi ada koneksi yang kuat ketika hubungan kita dengan Bapa di surga itu menjadi hubungan yang baik dengan orang-orang percaya lainnya, ya. Jadi ketika hubungan kita baik dengan Allah Tritunggal, maka hubungan itu sendiri, hubungan yang baik itu akan membawa kita kepada hubungan kepada orang-orang percaya lainnya, ya. Nah, ini yang Tuhan mau dalam pelayanan misi yang sesungguhnya, yaitu kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi melihat pelayanan misi itu bukan pekerjaan yang berat lagi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan yang sempurna dari kasih Allah Tritunggal itu yang melihat jiwa-jiwa itu menjadi sesuatu yang sifatnya menjadi satu belas kasihan, bukan lagi sesuatu yang berat untuk dilakukan, ya kan? Tapi menjadi sesuatu yang memang harus begitu gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, slide yang terakhir kita lihat di sini. Next slide adalah tentang tugas gereja sebagai cerminan Allah Tritunggal dalam pelayanan misi. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Jadi ada tugas kita sebagai cerminan Allah Tritunggal dalam pelayanan misi. Yang pertama, harus membangun komunitas yang alkitabiah. Salah satunya adalah komunitas misi. Di mana menemukan komunitas misi ya, tentunya harus dengan bersinergi dengan orang-orang yang memang punya hati misi, atau bergabung dalam gereja yang memang memiliki hati misi atau sifatnya misioner, ya. Yang kedua, membangun pribadi orang percaya yang memiliki kerinduan untuk pelayanan misi. Jadi saling membangun Bapak Ibu ya, yang kita percaya kita saat ini pun yang ada yang di dalam Zoom ini dan YouTube ini kita sedang membangun hubungan ya. Bagaimana kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain dalam pelayanan dan kerinduan kita untuk melakukan pelayanan misi, ya. Ya, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang misioner untuk melakukan pelayanan misi. Yang ketiga, itu adalah mengembangkan karunia-karunia atau kuasa Roh Kudus untuk dipraktekkan dalam pelayanan misi. Nih, Bapak Ibu ya, saya mau bilang,
kita itu nggak boleh anti dengan karunia-karunia Roh Kudus. Mungkin ada orang yang bilang, ah itu mah karunia-karunia itu mah cuma orang Pentakosta aja, orang karismatik. Enggak loh Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ketika kita percaya bahwa hal-hal yang mukjizat itu bukan hanya dilakukan pada waktu ya zaman Yesus ada atau pada waktu zaman Alkitab ini dibuat dimunculkan zaman kisah para rasul misalnya. Enggak cuma di situ, tapi yang disebut dengan karunia-karunia, sign wonders and miracle itu sebenarnya juga harus terjadi dan bahkan harus lebih daripada yang sudah-sudah yang pernah dilakukan dan dituliskan dalam kitab. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau. Itu membuktikan Roh Kudus dan Allah Tritunggal itu ada. Kenapa? Karena Tuhan yang sama, yang dulu, yang kemarin ini Bapak Ibu, yang sekarang dan yang akan datang itu kan tetap sama. Betul kan Bapak Ibu? Jadi kita juga nggak boleh anti dengan karunia-karunia, tapi kita harus minta supaya kita diberikan kemampuan untuk melihat dan bahkan hidup di dalam kuasa Roh Kudus itu sendiri. Bahkan lebih lagi untuk dipraktekkan dalam pelayanan misi. Wow, itu dahsyat sekali. Saya punya banyak kesaksian Bapak Ibu ya tentang pelayanan-pelayanan misi. Bagaimana berjam-jam kami berada di laut. Lebih dari 18 jam kami menyeberang dari pulau, dari pesisir Timika ya masuk kepada pelayanan kepada suku pesisir daerah Timika sampai kepada suku Asmat. Saya sudah pelayanan loh Bapak Ibu ke suku Asmat dekat Nabire di paling ujung. Ya, saya masuk sana 2 kali. Ya, saya sudah pernah merasakan bagaimana yang seperti Paulus rasakan terombang di lautan lepas ya, bagaimana ombak setinggi 3-4 meter itu bisa menghantam kami punya kapal fiber dan sebagainya. Waduh, itu dahsyat banget. Tapi itu pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Membuktikan bahwa ini saya sampai hari ini masih hidup gitu loh ya. Kenapa? Karena yang kami sampaikan di sana pun akhirnya berbuah, ya kan? Tidak akan pernah sia-sia karena penjangkauan jiwa-jiwa. Oke, next. Kemudian yang keempat, berjejaring dengan berbagai lembaga misi dan gereja yang misioner untuk saling menguatkan dan memperoleh informasi. Ya, saya tahu nggak semua orang terpanggil untuk pelayanan misi, terutama kepada misi pedalaman dan misi-misi suku terasing, lintas budaya, misi yang terabaikan dan sebagainya. Tapi misi itu bukan hanya bicara tentang perkara pelayanan yang jauh begitu ya Bapak Ibu, yang terpelosok dan enggak seperti itu juga. Tapi kita juga bisa melakukan misi di area kita, baik kita bisa melakukan misi bahkan di negara-negara maju dan sebagainya, itu sebagian daripada misi. Ya, tapi bagaimana kita fokus dan tujuan kita adalah penjangkauan jiwa-jiwa dan lawatan Tuhan, pertobatan Tuhan itu terjadi kepada setiap jiwa-jiwa. Ya Bapak Ibu ya, dan yang kelima adalah giat dalam pemberitaan Injil. Oke, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, apa yang saya paparkan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk ini menjadi landasan awal untuk kita bisa melakukan pelayanan misi. Sekali lagi, Bapak Ibu, kita tidak melakukan pelayanan misi ya karena beban yang diberikan Tuhan, tapi kita melakukan pelayanan misi ini karena kita mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Oke. Boleh dimatikan PPT-nya. Saya percaya ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa minta lagi ke admin nanti untuk PPT-nya setiap sessionnya. Nanti itu akan Bapak Ibu pelajari latihan misiosi, kemudian ada hubungannya antara misi dengan Allah Tritunggal, ya kan? Bagaimana implikasinya dalam gereja masa kini, semuanya itu kita akan perlu pahami sehingga kita bisa mengerti, oh iya ya untuk melakukan misi enggak cuma misi bakti sosial, enggak begitu Bapak Ibu, atau misi untuk melakukan sesuatu, enggak, tapi harus ada sesuatu yang diberitakan. Ya, saya percaya ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik di waktu-waktu ke depan untuk kita akan terus belajar bagaimana pelayanan misi ini bisa dikerjakan bersama-sama di dalam satu tubuh Kristus. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Bu Aling. Iya, baik. Terima kasih Ibu Anita atas pemaparan materinya yang luar biasa. Kita akan masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab, tapi terlebih dahulu saya akan membacakan acara-acara channel Sema Adonai seminggu depan.
Ya, baik dimulai besok Jumat 17 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini materinya adalah mengenai pelajaran kristologi. Sudah masuk seri ke-12 ya Bapak Ibu. Dan temanya kali ini adalah kenaikan Kristus. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Lalu kemudian di hari Sabtu 18 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Donai akan ada kembali kelas pembelajaran firman dengan temanya adalah Aku Sangat Berharga, dan yang menjadi narasumbernya seperti dia adalah Pak Evangelis Lee Satria di MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, di hari yang sama, di hari Sabtu, 18 November 2023, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Donai masih ada kelas pembelajaran terakhir. Kali ini materinya adalah mengenai konseling. Dan ini lanjutan dari materi minggu lalu yang temanya ada perselingkuhan. Dan kali ini temanya adalah solusi mengatasi perselingkuhan. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari Minggu 19 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Donai akan ada ibadah online dan yang menjadi moderator liturgisnya adalah Ibu Dewi dari Jerman dan yang menjadi live songnya adalah Ibu Murni dari Jerman juga. Temanya kali ini, tema khotbahnya adalah Tuhan Penolongku. Diambil dari Nats Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Insinyur James Henry STH. Baik, selanjutnya saya akan membacakan channel-channel yang relay di YouTube. Di antaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Nebu Ali, channel Kahalirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, channel Antara, dan channel Garnes Sidan. Dan di Sema Adonai selalu ada renungan pagi ya Bapak Ibu, dan itu diadakan setiap hari dari Senin sampai Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi mari bergabung Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti renungan pagi dari Sema Adonai. Baik kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe dan men-share channel-channel kami, harap tolong mensubscribe dan men-share-nya kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai dan membantu channel kami untuk berkembang dan lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi yang ingin bertanya, raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute dari Bapak Ibu sekalian. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Baik, sebelum ada yang bertanya, saya akan bertanya dengan Ibu Anita ya. Tadi saya tertarik dengan karunia supranatural. Apakah itu sama Bu dengan karunia-karunia dari Roh Kudus? Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Oke, ya. Karunia-karunia supranatural ya sama dengan kita sebut supranatural karena memang dia supranatural, ya kan? Apa yang Tuhan buat semua itu adalah ajaib dan supranatural. Ya, kita sedang ketika kita sedang masuk ke dalam karunia itu kita sedang masuk ke dalam dimensi roh. Ya, dalam dimensi roh itu semua di dalam roh, dunia roh itu ada yang disebut dengan supranatural, ya kan? Nah, karunia-karunia itulah yang sebenarnya bisa membawa kita kepada penginjilan. Contoh, kalau Bapak Ibu sering lihat di YouTube atau di TikTok atau di mana orang tuh Instagram juga ya, orang tuh memberitakan Injil tuh di jalan-jalan. Tiba-tiba orang yang sakit bisa sembuh, tiba-tiba ada orang yang cuma dipeluk doang bisa sampai nangis raung-raung ya. Menurut saya itu supranatural. Kenapa? Karena itu pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan ilahi ya yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, karena kenapa? Karena tanpa campur tangan Tuhan itu enggak ada apa-apanya. Tapi ketika
ketika kita melibatkan Roh Kudus, maka yang ajaib itu, yang dari Tuhan, yang supernatural itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Seperti itu Bu Aling. Baik, dan saya juga mau menanyakan, untuk memperoleh karunia-karunia Roh Kudus itu, apakah itu kita diberikan langsung oleh Tuhan, atau kita memang harus mengusahakan atau meminta, bagaimana Ibu ya? Iya, Apa saya didapatkannya percaya kapan gitu loh Bu? Apa pada saat saya menerima Tuhan Yesus, lalu saya sudah menerima karunia itu, apa gimana gitu ya? iya, Bagaimana Ibu? iya, saya percaya setiap orang itu diberikan akses untuk hal-hal yang ajaib, ya kan? Kenapa? Karena kita ini adalah yang disebut segambar dan serupa dengan Allah. Artinya kalau segambar dan serupa dengan Allah, yang ajaib yang sama Tuhan itu pasti juga harus terjadi dalam diri kita dong, Bu, ya kan? Iya, Karena iya. kita percaya Tuhan kita itu luar biasa, ajaib, dan sangat sempurna. Nah, semua karunia-karunia itu akan kita terima ketika kita punya kerinduan. Ya, tapi kalau kita mau melakukan yang ajaib, tapi kita nggak punya kerinduan, ya nggak bisa. Tapi bagaimana ketika kerinduan itu akhirnya melahirkan sesuatu yang menggerakkan hati Tuhan, ya kan Bu? Jadi ketika kita, aduh Tuhan, aku pengen sekali berkati dia, aku pengen sekali dia sembuh, aku pengen sekali dia jalan lagi misalnya. Tapi ya, yang melakukan aktivitas dari kesembuhan itu Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang memakai kehidupan kita, ya. Roh Kudus yang memakai kita. Dengan cara apa? Dengan kerinduan. Sampai ketika kita rindu sama Tuhan, kita ngotot sama Tuhan, Tuhan pakai aku. Tuhan tolong dia supaya dia bisa jalan kembali, pakai aku Tuhan. Nanti itu akan menggerakkan hati Tuhan. Iya ya, Tuhan melihat kesungguhan hati kita, maka Tuhan akan berikan. Tapi ketika orang mau melakukan hal-hal yang supranatural, tapi tidak punya kerinduan dan tidak punya iman untuk bisa sampai ke sana, ya nggak bisa Bu. Dia harus melihat dulu bahwa penyaluran daripada kuasa dan otoritas itu dipakai Tuhan itu melalui gereja Tuhan. Ya, bisa aja Tuhan berperkara. Ya, bisa saja secara pribadi Tuhan datang menghampiri pribadi-pribadi. Bisa aja. Ibu tahu nggak, para misionaris yang di Timur Tengah ketika mereka melakukan penginjilan misi, mereka itu nggak langsung penginjilan kayak orang-orang di negara barat, mereka langsung terang-terangan di jalan-jalan. Enggak. Tapi bagaimana mereka harus melakukan misi itu lintas budaya, mereka tuh harus melakukan apa ya? Misalnya mereka harus berjualan, mereka harus menjadi pedagang, mereka harus menjadi apapun pekerjaan yang akhirnya mereka tuh harus mengikuti kegiatan Berbaur daripada gitu ya Bu ya. ya bergaul dengan mereka sehingga mereka Berbaur tuh ya. bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi ya betul. Tapi Tuhan juga bisa menyatakan mujizatnya melalui pribadi Yesus kepada orang yang disembuhkan, kepada orang yang mau Tuhan sembuhkan. Tapi juga Tuhan punya kerinduan supaya dia pakai gerejanya sebagai alat, sebagai penyaluran daripada otoritas dan kuasanya kepada orang banyak, ya, melalui pribadi gereja Tuhan. Jadi memang Tuhan itu pasti berikan kok karunia-karunia itu, pasti dia tidak akan pernah tidak berikan, tapi harus ada kerinduan. Artinya kalau kita punya kerinduan pasti kita cari tahu dong Bu, ya kan? Nggak mungkin kita punya kerinduan terus diam-diam cuma doa doang, enggak. Tapi kita punya kerinduan, apa sih karunia yang ada di dalam Korintus 4 pasal 14 itu semua diceritakan tentang 9 karunia, ya kan? Ada karunia kesembuhan, ada karunia marifat, ada karunia bahasa roh, macam-macam lah, ada karunia iman dan sebagainya ya, macam-macam lah di situ. Nah, kita itu harus tahu dulu, orang yang punya kerinduan dia pasti tanya Tuhan, dia pasti cari tahu apa sih karunia iman itu, apa sih karunia kesembuhan, pasti dia cari tahu dan kemudian dia tanya sama Tuhan, Tuhan mau pakai aku enggak? Sampai kita minta sama Tuhan, Tuhan kalau sudah melahirkan kehendak Tuhan, waduh anakku ini giat banget, masa dia nggak berikan? Pasti diberikan. Nah, saya mau sharing sama Bapak Ibu ya. Saya ini pelayanan ini bukan cuma seperti ini ya. Saya pelayanan ini bukan cuma di real di gereja saja gitu dan pelayanan misi. Tapi saya juga pelayanan melalui seperti ini, Zoom. Waktu lalu saya pelayanan di sebuah persekutuan melalui Zoom yang waktu itu hari Minggu malam yang dikenal dengan Prophetic Night ya. Nah, di Prophetic Night itu ada lebih dari 30 orang lebih ya yang memang yang di dalam kegiatan Prophetic Night itu harus didoakan.
ya. Dan Tuhan itu membuka banyak hal yang saya juga sampai, "Hah, masa sih? Ah, kok bisa?" Jadi pada waktu itu nggak tahu, karena memang saya diberikan Tuhan karunia penglihatan ya Bapak Ibu. Jadi saya bisa tahu orang-orang yang mengalami, yang punya sakit, orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang punya, ya pokoknya ada beberapa hal gitu. Saya sampai terkagum-kagum dengan Tuhan. Kenapa? Kok bisa ya Tuhan ya? Sementara tuh saya nggak melakukan apa-apa dan saya nggak kenal orang itu yang didoakan. Jadi saya percaya bahwa karunia itu pun berlaku bukan hanya untuk saya, tapi kepada banyak orang. Dan yang saya herannya itu apa yang saya sakit, yang saya rasakan di tubuh saya itu ternyata pada waktu saya mengungkapkan gini, saya tuh merasakan ada sakit di punggung, di pinggang bagian kanan, dan saya tahu itu ada di Bapak Ibu gitu ya, saya kan bicara di Zoom gitu dan YouTube seperti ini gitu ya, dan orang itu akan, "Saya Bu, saya Bu, saya Bu." Loh, kok bisa begitu ya? Nah, itu sebenarnya bagian daripada, eee, karunia marifat, bagaimana Tuhan itu seperti memberitahukan melalui melalui keadaan tubuh yang saya rasakan sakit begitu ya. Dan cara Tuhan itu unik dan luar biasa sehingga kita bisa mengerti, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Jadi saya percaya bahwa semua karunia itu diberikan kepada orang percaya yang merindukannya, ya. Saya percaya kalau dengan status kerinduan pasti Tuhan kasih. Ya, begitu Bu Aling, tapi kalau untuk karunia bahasa roh itu adalah pemberian Tuhan ketika kita percaya. Ini saya tidak mau masuk ke doktrin, nanti takut salah. Ya. Tapi saya Iya, mau juga. berbagi, ya, tentang karunia bahasa roh itu adalah pintu masuk untuk hal-hal yang supranatural. Kenapa? Karena di situ bahasa roh itu adalah bagaimana kita itu dibaptis di dalam Roh Kudus, ya. Bagaimana Roh Kudus itu masuk dan melekat dalam kehidupan kita, menuntun kehidupan kita. Tapi saya percaya Bapak Ibu bisa merasakan ada perbedaan antara orang-orang yang bisa masuk ke dalam alam dimensi roh dengan yang biasa-biasa aja. Pasti ada perbedaannya. Ya, tapi ketika kerinduan itu sudah mulai muncul dalam kehidupan kita, Tuhan nanti akan menuntun dan membawa kita. Maka jangan pernah lepas dari pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu salah satu fasilitas yang Tuhan pakai, akses kita masuk ke dalam hal-hal yang ajaib, yang supranatural. Begitu Bu Aling. Nah, Ibu, saya punya pengalaman nih, Ibu ya. Iya. Saya dulu sudah pernah Bu maksudnya pada saat pencurahan bahasa roh ya Bu ya. Saya itu Iya. udah pernah mengikuti acara seperti itu di gereja sampai 3 kali. Tapi saya tidak diberikan gitu loh. Nah, ini bagaimana Pak? Kenapa saya tidak diberikan pada saat itu? Saya kurang paham juga ya. Tapi saya waktu itu pergi dengan adik saya, terus dengan teman saya. Mereka dapat gitu loh Bu, yang kiri saya dapat, kanan saya dapat, depan saya dapat, belakang, tapi saya enggak. Nah ini ini apa karena bagaimana ya Bu? Karena pada saat itu ya saya punya kerinduan gitu untuk bisa mendapat bahasa roh itu, tapi Tuhan tidak memberikannya. Nah ini bagaimana Ibu? Pengertiannya ini saya kurang paham. Oke. Ya, saya percaya bukan Tuhan tidak memberikan ya. Mungkin timingnya yang belum, waktunya yang belum. Berarti kan Bu Aling ini diminta Tuhan untuk lebih giat lagi, kerinduannya lebih ditambahkan lagi, ya kan? Terus cari Tuhannya lebih lagi, bukan berarti tidak bisa begitu. Tapi kita nggak ngerti waktu Tuhan limpahkan itu mungkin kadarnya itu bisa penuh bahkan luber-luber gitu sampai tumpah-tumpah gitu kan, yang otoritas dan kuasa yang Tuhan beri. Tapi ada orang-orang yang sebentar saja tiba-tiba dia dapat gitu, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, ya kan? Tapi ada orang-orang yang kayak lama sekali kok Tuhan nggak turun-turun begitu ya. Iya, Sebenarnya enggak, Tuhan itu Tuhan turun. Hanya mungkin pemahaman kita itu belum sampai. Mungkin pemikiran kita, berarti yang bahasa roh itu harus ada perkataan gitu ya. Harus ada hal yang keluar. Kan itu kan seperti ada yang keluar dari roh kita. mulut kita, Ya, ya. yang akhirnya terimplementasi dari bahasa roh itu sendiri. Dan orang mungkin bingung, iya apaan sih bahasa roh, nggak ngerti bahasanya kayak bahasa dukun dan sebagainya. Tapi enggak, ketika kita coba masuk dan kemudian kita bisa dekat dengan Tuhan, itu benar-benar satu akses yang luar biasa, kita bisa masuk ke dalam hal-hal yang supranatural, Ibu ya. Jadi jangan pernah patah semangat, justru kerinduan itu harus dipupuk lebih dalam lagi Bu Aling, supaya apa? Supaya
bisa dipacu kembali. Saya percaya mungkin nanti bukan cuma bahasa roh, tapi mungkin bisa mengerti bahasa roh, bisa Iya. memiliki pengertian, bisa memiliki hikmat dan sebagainya. Jadi ada banyak sebenarnya yang bisa Tuhan kasih. Ya mungkin timingnya belum, tapi terus saja minta. Ya saya juga waktu saya dipenuhi Roh Kudus itu saya di kamar sendirian, Bu. Jadi tanpa ada penumpangan tangan, tanpa ada orang lain, benar-benar itu saya sendiri dengan Tuhan. Jadi memang Tuhan sendiri yang langsung mengurapi ya, langsung datang begitu ya. Jadi saya percaya semua kita pun juga punya kesempatan itu. Baik melalui penumpangan tangan, baik melalui pribadi kita dengan Tuhan, baik melalui komunitas yang berkumpul bersama dan sebagainya, itu banyak sekali yang bisa Tuhan kerjakan. Gitu Bu Aling, tetap semangat ya. Terima kasih Ibu. Nah ini ada penanya kita, yaitu Baik. Ibu Tina Galung. Ya dipersilakan Ibu. Ya silakan Ibu. Ya, salam Ibu Aling, Salam. Bu Ya, Anita. salam. Shalom Bu Salam, Tina. salam. Ya, salam. Saya terharu juga ya mengenai tentang bahasa roh. Tetapi yang saya lihat di Alkitab di 1 Korintus 14 ayat 2 Ya. dan ayat 4 dari 2 Ya. sampai 4. Iya, tapi di sini dikatakan bahwa bahasa roh menurut Paulus berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Oleh roh mengucapkan hal-hal yang rahasia dan tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Kan betul Bu? Seperti itu. Ya, tetapi yang saya pikirkan dari kemarin, dari dulu selama saya kenal dengan seseorang yang sering berbahasa roh ataupun saya punya grup gitu kan di WA, dia selalu mengatakan, mari ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa berbahasa roh kita utarakan. Lah terus menurut saya berbahasa roh kan itu kita berbicara dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Dan kita manusia tidak tahu arti dari bahasa roh, kan seperti itu Bu Anita gitu loh. Tapi kok orang kebanyakan pada mengetahuinya apa itu maksudnya bahasa roh dari mana gitu loh, seperti itu. Terima kasih Bu Anita. Oke. Ya. Oke. Tadi 1 Korintus 14 ya, dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun diri sendiri ya. Di 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan dia membangun diri sendiri. Tapi juga bahasa roh itu juga untuk selain membangun diri sendiri, bukan berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Memang bahasa roh itu adalah bahasa rahasia. Jadi bahasa rahasia antara kita dengan Tuhan. Tapi jangan lupa di dalam 1 Korintus 12 itu ada 9 karunia. Ya, 1 Korintus 12 itu ada berupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya, dituliskan di situ dalam ayat 4 ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, disebutkan selanjutnya dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 tentang 9 karunia. Nah, salah satunya di ayat yang ke-10 disebutkannya itu adalah bagian saya bacakan ya ayat yang ke-10 di sini. Tunggu, nggak kelihatan ini. Dan kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk saya bagikan satu-satu ya Bu supaya bisa jelas nih ya. Jadi dari karunia 9 roh itu, karunia 9 karunia roh itu yang pertama dalam ayat yang ke-8, 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 itu yang benar dari 9 ya. Yang pertama itu adalah berkata-kata dengan hikmat. Lalu kemudian yang kedua adalah berkata-kata dengan pengetahuan. Lalu karunia ketiga itu adalah karunia iman. Karunia yang keempat adalah karunia menyembuhkan. Karunia yang kelima adalah karunia kuasa untuk mengadakan mujizat. Ya, itu yang kelima. Nah, karunia yang keenam itu adalah bernubuat.
buat karunia yang ketujuh itu adalah membedakan bermacam-macam roh, itu karunia ketujuh. Karunia kedelapan itu karunia bahasa roh. Dan jangan lupa ada karunia yang kesembilan yang terakhir itu adalah karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi bahasa roh itu memang adalah bahasa antara kita dengan Tuhan. Kenapa itu disebut bahasa rahasia? Karena waktu kita berkata-kata dengan Tuhan, iblis tuh nggak tahu kita ngomong apa. Kita juga, makanya firman Tuhan bilang, kita juga sebenarnya harus mengerti, minta supaya kita bisa mendapatkan penafsiran bahasa rohnya. Ya, jadi sekali lagi pada waktu orang berkata-kata, ayo kita semua berkata-kata dalam bahasa roh, ayo semua bangkit berkata dalam bahasa roh. Maksudnya itu adalah bagaimana kita waktu berbahasa roh, kita sedang membangkitkan roh kita dengan Tuhan. Maksudnya itu ya Bu. Jadi bukan berarti semuanya itu berkata-kata dengan sembarangan, ngucapin kata lafal la atau apa begitu. Itu nggak bisa begitu, nggak bisa ditipu. Tuhan itu nggak bisa ditipu ya. Tapi memang logat bahasa roh yang ada di Indonesia, bahasa roh yang ada di Arab, bahasa roh yang ada di Cina itu memang beda-beda. Ya kan nggak bisa satu. Tapi kenapa ada orang-orang yang bisa menafsirkan bahasa roh? Contoh, dalam sebuah pertemuan saya punya teman, karunia bahasa rohnya itu adalah karunia bahasa Arab. Ya, waktu itu dia datang ke gereja tempat saya melayani, tiba-tiba dia berbahasa roh, tiba-tiba kok dengan segampang itu waktu dia berbahasa roh, kok saya bisa mengerti artinya waktu dia ngomong apa gitu ya, kok saya bisa tahu itu artinya, tiba-tiba itu di dalam roh saya itu berkata, Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan Tuhan adalah, jadi tuh saya mengerti, oh ternyata seperti itu. Jadi memang kita itu harus mengalami dulu baru kita bisa mengerti. Tapi tanpa kita mengalami, kita akan sulit dan akan mempunyai pemikiran yang lain-lain. Aduh, jangan-jangan dari roh lain, atau jangan-jangan dari spirit apa gitu ya. Kita mengalami ketakutan duluan ya, sehingga kita nggak menemukan Tuhan. Tapi ketika kita coba mau untuk masuk lebih dalam lagi dengan kerinduan yang dari Tuhan, saya percaya Tuhan akan tuntun kita. Kan kita punya roh Tuhan dalam kehidupan kita, kita tahu membedakan mana yang itu yang benar atau tidak. Ketika alarm roh kita tuh berbunyi, oh ternyata itu tanda, sign dari Tuhan. Apakah itu dari Tuhan atau tidak? Gampang tandanya. Kalau kita merasakan nggak damai sejahtera atau kita merasakan ketakutan, ya Bapak Ibu, itu bisa tanda tanya itu dari kuasa kegelapan atau dari roh jahat. Tapi ketika kita mendengar orang lain berbahasa roh, kok kayak enak ya, kok kayaknya sukacita ya, oh kok kayaknya menguatkan ya. Nah, itu tanda bahwa memang Tuhan ada di dalam pribadi orang yang sedang berbahasa roh itu. Jadi memang kita harus mengalami dulu ya, dan harus ada dalam komunitas yang sama supaya apa? Supaya kita bisa mengalaminya ya, bisa satu frekuensi. Tapi kalau tidak, kita pasti akan berpikiran, aduh takut nanti ada spirit lain nempel dan sebagainya. Ya Bapak Ibu ya, jadi memang kita harus mengalami dulu ya Ibu ya, maksudnya begitu. Iya, terima kasih Mbak Anita, Tuhan memberkati. Iya, baik, terima kasih. Amin, ya terima kasih. Tina ya, Ibu siapa tadi saya lupa ini yang sudah berpartisipasi. Ibu Tina. Ya, Ibu Tina Galung ya. Iya. Baik. Nah sekarang saya mau bertanya nih Bu, saya tertarik dengan tadi di 1 Korintus 12 ini ya, karunia roh. Nah ini saya ada yang nggak mengerti nih Bu, yaitu mengenai karunia membedakan bermacam-macam roh. Itu maksudnya bagaimana ya? Karunia membedakan roh. Iya. Iya, bermacam-macam karunia roh. Iya, karunia membedakan roh itu saya percaya adalah roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita itu bisa memberikan signal yang tadi saya bilang. Jadi ketika saya berhadapan dengan orang ya, ketika berhadapan dengan orang, saya tuh bisa punya pembedaan roh. Artinya ketika orang itu misalnya dia bohong atau dia sedang melakukan satu kejahatan, itu saya bisa punya feeling, bisa punya perasaan kayaknya bukan itu gitu. Itu seperti tuntunan Roh Kudus yang oh ini spirit ini. Makanya jangan heran kalau orang yang melakukan peperangan roh, mereka itu akan dilengkapi dengan karunia membedakan roh. Kenapa? Karena roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita itu tidak bisa dibohongi ya dengan roh-roh lain. Jadi kalau orang yang melakukan pelayanan dari peperangan roh itu ada karunia pembedaan roh.
Ya, supaya apa? Supaya tidak dibohongi. Nah, orang-orang yang misalnya yang sedang masuk dalam pelayanan pelepasan, orang-orang yang sedang suka melakukan konseling, dia harus berdoa untuk minta karunia pembedaan roh. Kenapa? Karena kalau tidak minta apa karunia marifat atau pembedaan roh itu, nanti Bapak Ibu dia yang akan dibohongin. Kenapa? Karena kalau konseling itu kan cerita dua arah begitu ya, dua arah. Nanti kalau si konselingnya itu ngoceh terus, si konselornya ini nggak punya roh membedakan roh, nanti dia akan terhanyut dengan situasi si konseling ini. Kenapa? Dan dia akan ikut terhanyut dengan perasaannya, dengan sakitnya. Padahal sebenarnya dia sedang membohong gitu ya, sedang menipu gitu si konselornya ini. Jadi memang perlu sekali yang disebut dengan karunia pembedaan roh itu supaya kita itu bisa membedakan dan bertindak benar. Ya bertindak adil, kita tuh nggak cuma akhirnya pada waktu melakukan konseling kita akhirnya hatinya tertuju hanya kepada si konseling aja, padahal kebenarannya mungkin bukan itu, jadi bukan solusi. Jadi apa yang kita layani itu nggak tepat sesuai dengan sasaran, tapi sebenarnya harusnya kita mengandalkan roh Tuhan supaya kita minta maksudnya roh pembedaan roh itu supaya apa? Supaya benar-benar kita nih lurus jalannya ya, kita nggak ngenyapro ke dia, padahal yang sebenarnya dia bohong. Ada juga pada waktu melakukan konseling itu ada roh yang menunggangi si konseling, ya. Orang yang sedang konseling itu ada roh yang menunggangi dia, jadi dia ditunggangi oleh roh, misalnya roh pembohong, roh perzinahan, roh macam-macam gitu ya. Jadi si konselornya itu kalau dia nggak peka, ya, dia hanya akan ditipu saja sama si konseling ini. Kenapa? Karena dia tidak peka roh apa yang ada di dalam diri orang itu. Jadi memang sebaiknya kalau mau melakukan pelayanan konseling itu memang harus ada pembedaan roh supaya apa? Supaya dia bisa memangkas roh yang ada di dalam diri orang itu supaya cepat diberesin gitu. Tapi kalau orang itu nggak mendapatkan kepekaan itu, Bapak Ibu, nanti dia akan dipermainkan terus. Dia menjadi seorang konselor yang hanya mendengarkan tanpa melakukan pemberesan terhadap si konseling ini. Ya, jadi gitu. Jadi kita butuh sekali tuntunan Roh Kudus. Lalu kemudian bagaimana dengan orang-orang yang melakukan peperangan rohani di luar sana? Ya, peperangan rohani di luar sana itu sangat sangat membutuhkan kepekaan yang luar biasa. Saya pernah beberapa kali pelayanan doa keliling Bapak Ibu ya. Dan pada waktu itu saya sedang melewati sebuah area, saya nggak tahu itu area apa, tapi pada waktu sedang berada di sana, itu saya punya perut itu mules banget sampai itu kayak memuntah-muntah. Saya nggak bisa berhenti merasakan mual yang sangat luar biasa. Akhirnya saya minta stop dulu dan saya muntah-muntah di luar begitu. Itu saya nggak pernah ngalamin yang seperti itu. Karena kenapa? Saya tuh terbiasa jalan darat, udara, laut dan semua saya sudah jalanin. Saya nggak pernah ngalamin gitu. Lalu saya tanya sama Tuhan, kenapa ya kok di area ini saya muntah-muntah dan sebagainya. Lalu Tuhan bilang roh perzinahan, roh aborsi. Wah itu saya langsung memahami gitu. Oh ternyata di spirit yang ada di wilayah itu spirit itu gitu. Jadi kita langsung telusuri, kita langsung pangkas habis dalam dunia rohnya setiap spirit aborsi, setiap spirit perzinahan, perselingkuhan dan sebagainya itu harus dihabiskan di daerah itu. Dan singkat cerita, kami bertemu dengan orang-orang yang di sekitar itu dan kami tanya ini sebenarnya ini lokasi apa, sebenarnya ini daerah apa, dan orang itu bercerita, oh ini ibu belum tahu ini lokasi prostitusi, ini lokasi di mana orang buang anak gitu ya ceritanya. Jadi ada banyak hal. Jadi saya baru mengerti, oh ternyata benar ya apa yang Tuhan bicarakan ke saya gitu ya. Nah, ada banyak cara Tuhan memang untuk membawa kita mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Salah satunya adalah dengan ini karunia pembedaan roh itu. Ya, jadi kita butuh sekali pembedaan roh itu terutama bagi kita yang melayani dalam pekerjaan Tuhan ini. Baik juga setiap anak-anak Tuhan, ya tidak harus yang melayani, tapi setiap anak-anak Tuhan juga harus punya pembedaan roh, sehingga di dalam dunia pekerjaan dan dalam dunia bisnis sekalipun, itu nggak pernah ditipu gitu kan ya. Kenapa? Tidak ada kerugian, karena ada pembedaan roh itu yang memang Tuhan sediakan bagi kita. Seperti itu Bu Aling. Wah, puji Tuhan Bu, saya baru mengerti sekarang karunia yang Tuhan berikan buat saya, yaitu karunia membedakan roh, itu saya dapat Ibu itu. Ya, jadi dari kemarin saya ini bertanya, apa sih maksudnya karunia membedakan roh? Dengan penjelasan Ibu Anita ini,
saya baru mengerti. Oh, berarti ya memang saya mendapatkan Haleluya. karunia itu Bu dari Iya. Tuhan. Iya. Haleluya, Wow, puji Tuhan, dahsyat. Iya, betul betul. Amin, amin. Mungkin ini ya maksud Tuhan, saya tidak mendapat bahasa roh ya, saya mendapatkan karunia ini ya Bu, membedakan roh ini ya. Karena Tapi Ibu memang Aling pasti dapat Bu, pasti dapat bahasa roh pasti dapat. Hanya waktu timing aja. Tapi Tuhan sudah menuntun Ibu dengan karunia-karunia yang lain ya, pastinya. Ya, puji Tuhan. Wah, luar biasa ya Bu, materi malam ini memberi kita pengertian dalam menjalankan misi ini ya memang kita memerlukan Roh Kudus ya Bu untuk memimpin kita, untuk menolong, menguatkan kita dalam menghadapi segala kayak juga termasuk kekuatan roh-roh jahat ya Bu, itu perlu sekali ya Bu. Iya, Karena betul, kita kan amin. iya dalam memberitakan Injil ini kan bukan cuma menghadapi manusia tapi juga kekuatan roh jahat di udara ya Bu, itu pasti ya seperti itu. Iya, Ya, luar betul. biasa. Ini sekarang saya, Ibu Heni monitor. Ibu Heni apakah ingin menambahkan atau ingin sharing juga Bu atau bertanya? Iya. Iya. Enggak, saya menyimak aja cukup bagus tadi ya. Saya nggak terputus. Biasanya saya terpental karena Ibu saya masih dalam di kereta. perjalanan. Ya. Puji Tapi ya Tuhan. enggak, saya sudah keluar. Saya sudah di jalanan sekarang. Posisi saya udah di luar, lagi nunggu bus yang berikutnya untuk pergi ke tempat kerjaan saya. Iya Bu Anita, terima kasih penjelasan yang cukup bagus sekali mengenai Allah Tritunggal. Jadi kita bisa membuktikan kepada penganut-penganut aliran Oneness ya, yang mereka bilang tidak ada Tritunggal, ternyata yaitu pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus itu yang mengutus aku adalah Bapa gitu ya. Udah jelas itu bahwa Tritunggal itu sudah tidak bisa diganggu gugat menurut saya. Begitu aja ya. Jadi ya memang dari perjanjian lama juga memang kita sudah dijalankan misi ya. Misi untuk memenangkan jiwa-jiwa ya. Amin. Nah, saya melihat bangsa Yahudi sangat bebal atau budak atau apa, tegar tengkuk ya. Sebenarnya kan ini kan pesan buat mereka ya, sebenarnya keturunan ya. Kan Bapak Abraham itu kan adalah Bapak Imam dari itu, tapi mereka tidak bisa menangkap ya itu karena nalar manusia mereka. Makanya untuk mengerti tentang rencana Allah itu memang harus kita mengerti, tidak boleh dicampur baurkan dengan ajaran-ajaran manusia. Memang harus murni. Nah itu yang saya sangat sesalkan Bu Anita. Kenapa sampai sekarang bangsa Yahudi, dan lucunya orang-orang sangat tertarik dengan ajaran mesianik ya, ya betul Bu, mesianik. Betul, mesianik. Iya, tapi saya melihat di sana itu malah tidak murni, karena aku berpatoknya kepada Rasul Paulus aja sih, karena misi Rasul Paulus menginjil pada saat itu. Yang mengganggu mereka siapa? Yang mengganggu para rasul-rasul itu siapa? Yaitu orang-orang Yahudi yang memutarbalikkan. Makanya kan Rasul Paulus mengatakan, aku ahli Taurat, tapi bukan Taurat lagi yang aku pegang gitu loh. Kasih karunia Tuhan, keselamatan. Nah ini yang saya sangat sesalkan. Kenapa pengajaran murni itu, pengajaran yang benar itu tidak dipahami sama mereka gitu loh Bu. Jadi supaya bisa mengerti tentang misi Allah ini sampai saat ini masih berlaku buat kita, walaupun perjanjian lama sudah selesai ya. Bahkan ada saya dengar kemarin Bu, ada teman yang mengatakan ya, ada orang yang tidak mempercayai lagi perjanjian lama. Perjanjian lama sudah berlalu. Sekarang kita ada di perjanjian baru, Ibu.
Udah perjanjian lama Waduh. udah nggak perlu lagi gitu. Kita ada di zaman kasih karunia. Padahal itu sejarah ya, Bu Wah. Heni. Sejarah yang penting. Terus saya berpikir begini, apakah Tuhan menghapuskan kitab-kitab perjanjian lamanya dia itu? Apakah Tuhan mengizinkan itu untuk dihapuskan, dihilangkan? Ya enggak lah. Itu kan Ya enggak lah. sejarah ya. Iya. Justru dari perjanjian lama lah kita mengenal keselamatan itu. Bagaimana misi Allah. Kan di dalam Alkitab itu kan Bu Anita kan cuma ada 3 kategori besar itu. Mengenai penciptaan Allah terhadap bumi, manusia, dan seisinya. Kedua, mengenai kejatuhan manusia di dalam dosa. Ketiga, sampai saat ini, sampai sekarang ini, Allah sedang memulihkan, sedang bekerja, pemulihan. Kalau nggak salah di kitab mana, saya lupa ya Bu ya. Allah itu bekerja dari zaman dahulu, sekarang, dan sampai ke masa depan. Jadi sampai saat ini, sampai kita saat ini. Iya, kita sedang betul, ada Bu, di dalam betul. pemulihan. Gitu. Jadi sangat lucu ya Bu ya, kalau perjanjian lama dihilangkan ya. Iya, enggak benar lah. Apakah Kan firman Tuhan ada Ibu, di sana. apakah Ibu pernah ada dengar itu Bu? Apa namanya? Belum pernah. Saya Belum juga pernah. baru dengar ini aliran apa lagi ini ya. Oh, ya ampun. Kita jangan ikuti ya Bu ya. Jangan. Aduh. Penyesatan. Iya Mereka Bu. butuh pertobatan itu. Nih buat teman-teman yang di New York, saya mau kasih lihat apa namanya pemandangan New York sekejap sebelum live-nya di Wow. sebentar ya. Ibu. Background-nya harus di nan dulu. Nah, terus kameranya ini. Nah, ini New York, Bu. Oke, puji Tuhan. Wow. Matahari kelihatan jelas ya, Bu ya. Ada bersinar ya, Bu. Ada. Iya. Tapi dingin, Bu. Semua orang pakai jaket tuh, Bu. Pakai jaket. Baik. Masuk musim dingin ya, Bu Heni. Iya, udah masuk musim dingin. Nanti kapan-kapan kita perlu itu Bu, perlu misi ke sana ya Bu. Iya. Ayo Bu. Ayo Bu. Ayo ya, yang semua yang ada di Zoom dan di YouTube ya. Kita nanti mau ke sana ya. Melakukan pelayanan misi. Ini daun-daunannya udah kuning-kuning nih Bu. Ibu lihat nggak? Masuk musim gugur ya, iya. Iya, tuh daun-daunnya udah pada rontok tuh. Iya. Ya gitu. Ya baik, saya kembalikan lagi kepada hati-hati di jalan ya. Berkati. Ya. Ya, baik, puji Tuhan. Baik Ibu, sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi dan kita juga sudah tidak terasa 1,5 jam sudah ya Bu ya. Wah, pembelajaran kita. Haleluya. Baik, kita sudahi ya Ibu Anita kelas kita. Terima kasih. Closing statement untuk materinya dan pimpin doa bagi kita ya Bu. Ya, dipersilakan. Yuk kita berdoa. Ya. Kita mau berdoa ya Bu. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran season kedua, pembelajaran misiologi. Kami percaya kami boleh dipenuhi, kami boleh ditambahkan pengetahuan, bahkan lebih dari yang pernah kami pikirkan. Tuhan akan memperlengkapi kami sehingga sempurna. Apa yang Tuhan mau untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami boleh kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk mengikuti season-season selanjutnya sampai selesai di season yang ke-8. Kami boleh paham, kami boleh mengerti betapa Tuhan merindukan penjangkauan terhadap jiwa-jiwa, lawatan dan pertobatan harus terjadi di atas bumi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkati setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan yang hari ini Tuhan sampai malam ini masih stay di SMA Adonai. Kami percaya juga Tuhan akan memakai SMA Adonai dan semua penggembalaan staf dan semua pun yang berjejaring dengan SMA Adonai diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Aling, Bu Heni, terima semua. kasih Tuhan Yesus berkati. Anita untuk pelayanannya yang luar biasa. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Ibu lebih dan lebih Amin. berkat bagi banyak orang. Baik, Amin. Bapak Ibu yang terkasih,
Terima kasih sudah bersama kami sampai selarut ini. Kelas ini tetap ada di minggu depan, di hari yang sama, hari Kamis, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, karena materi kita ini adalah berlanjut ya, Ibu, berseri ya. Iya. Dan materi kita ini adalah mempelajari tentang misiologi. Baik, selamat istirahat Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Shalom. Tuhan shalom, berkati, shalom. shalom.